Selamat datang di podcast Spill the Value Toko ASN Berakhlak. Podcast santai tapi penuh dengan makna. Tempat kita ngobrolin toko-toko inspiratif yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi dalam menjadi ASN. Karena ASN bukan hanya tentang bekerja, tapi tentang nilai dan juga integritas. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Aku Putri. Ada juga nih rekan-rekanku yang lain. Kenalan dulu yuk satu persatu. Dimulai dari Kak Glory dulu deh. Yuk Kak Glory, silakan kenalin dirinya. Oke, halo Spillers. Nama aku Glory. Aku dari instansi BKK kelas 1 Manado. Hai Kak Glory. Hai Kak Hai Glory. Glory. Hai Kak Glory. Halo Spillers, aku Ovi dari instansi BKK kelas 1 Jayapura. Hai Kak Ovi. Hai Kak Ovi. Hai Kak Ovi. Hai Spillers, aku Anugrah Nur Fajrianti, biasa dipanggil Nuge. Aku dari RSUP Makassar. Hai Nuge. Ye. Hai Spillers, saya Reski Awalia Ramadhani MB. Bisa dipanggil Reski. Saya dari Rumah Sakit Umum Pusat Makassar. Halo Kak Hai. Hai. Res. Oke, semuanya sudah kenalan nih. Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai, tapi tetap ya harus berbobot. Apa aja sih yang nanti bakal kita obrolin? Yang pertama, ada siapa sih tokoh yang menjadi inspirasi kita? Kemudian yang kedua, nilai berakhlak apa yang mereka cerminkan? Gitu ya. Oke. Yang pertama kita mulai dulu dari Kak Reski. Yuk Kak Reski, silahkan. Oke, halo semuanya. Di sini saya mengambil tokoh berhala itu adalah Pak Budi Gunawan Sadikin. Pasti sudah tidak asing kan sama Bapak Budi ini. Nah, beliau ini merupakan Menteri Kesehatan kita sekarang. Banyak pasti yang nggak tahu kan kalau Pak Budi ini merupakan aslinya adalah anak nuklir dari kedokteran ITB. Beliau ini sebelum dari Menteri Kesehatan adalah merupakan Direktur Utama Bank Mandiri. Nah, kalau kita ngomongin core value berakhlak, Pak Beges ini merupakan praktisi yang nggak banyak teori, tapi langsung eksekusi. Pertama, beliau sangat adaptif, di mana beliau ini adalah digital native banget. Dia ini yang mempelopori aplikasi Satu Sehat, di mana aplikasi ini merupakan ekosistem pertukaran data kesehatan dan diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan. Aplikasi ini mengintegrasikan rekam medis elektronik dari berbagai fasilitas kesehatan. Kedua yaitu adalah beliau itu sangat dalam kolaboratif, di mana pas vaksinasi dulu beliau ini nggak gengsi loh untuk minta tolong ke TNI, Polri sampai ojek online untuk buat drive-thru vaksin. Inilah makna kolaborasi yang sesungguhnya. Nggak ada ego sektoral, yang penting rakyat sehat. Wah, ternyata banyak juga mungkin ya yang belum tahu. Apa sih nilai berakhlak yang dilakukan oleh Pak Menkes? Tadi ada dua yang disebutkan sama Kak Rizky kalau saya tidak salah. Ada adaptif, sama ada juga kolaboratif. Oke, mantap, mantap. Lanjut deh ke toko yang kedua. Tokoh yang menjadi inspirasi dari Kak Nuge. Yuk Kak Nuge, boleh. Baik nih, giliran aku untuk nge-spill tokoh panutanku. Beliau adalah Bapak B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie. Siapa sih yang nggak kenal sosok beliau? Jadi beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia dengan masa kepemimpinan yang paling singkat, cuma sekitar 1 tahun 5 bulan. Nah, Bapak B.J. Habibie kita kenalkan sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Nah, beliau juga punya julukan Mister Crack karena kompetensinya dalam bidang pesawat terbang, termasuk menganalisa kerusakan pesawat itu sampai titik atom atau titik yang paling kecil. Nah, dari yang kita tahu, yang paling keberhasilan beliau yang paling menonjol itu di mana pada masa kepemimpinannya itu beliau mentransisikan politik dari Orde Baru di masa kepemimpinan Soeharto.
ke reformasi. Dari sini kita sudah beralih ke demokratis atau sudah memulai pemilu. Selanjutnya beliau juga kita kenal sebagai sosok yang mampu memulihkan nilai tukar rupiah secara drastis di tengah krisis ekonomi tahun 1998. Nah, dari beliau sendiri yang paling menonjol itu nilai kompeten dan loyal. Nah, kompetennya itu karena kita tahu kan udah sering kita dengar nih Pak Habibie itu punya IQ yang sangat tinggi. Nah, beliau juga sering menekankan kalau sumber daya manusia itu harus unggul di masa depan dan harus terus belajar. Makanya beliau itu sudah tidak bisa diragukan lagi nih kompetennya. Nah, selanjutnya itu loyal. Kenapa aku pilih loyal? Karena beliau ini, beliau rela nih melepaskan posisi yang bagus, gaji yang besar di Eropa, demi kembali ke Indonesia. Beliau pernah bilang, meskipun saya sudah lama di Jerman, namun jiwa saya tetap merah putih. Nah, dari sini beliau itu mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Ya, mungkin itu kenapa saya jadikan Bapak Habibie sebagai tokoh panutan. Oke, oke. Terima kasih, Kak Nuge. Wah, merinding ya dengar statement Pak Habibie yang bilang, dimanapun saya berada, merah putih tetaplah jiwa saya. Keren. Ada dua sikap nilai-nilai tadi ya yang bisa diambil dari Pak Habibie. Yang pertama ada kompeten dan yang kedua ada loyal. Sudah dua nih. Lanjutlah yang ketiga. Yuk, Kak Ovi, dipersilahkan. Oke, makasih Kak Putri. Kalau untuk tokoh inspirasi berakhlak versi saya sendiri, yaitu panutan saya Ibu Sri Mulyani Indrawati. Beliau Menteri Keuangan Republik Indonesia dari periode 2025 sampai 2010, kemudian lanjut lagi 2016 sampai 2025. Kenapa saya memilih beliau? Karena kebetulan jabatan saya juga analis keuangan APBN ahli pertama dan saya sangat mengidolakan beliau. Gimana di mana rekam jejak beliau itu sangat banyak ya prestasinya di bidang keuangan. Eh, untuk core value berakhlak, beliau ini yang paling menjadi sorotan buat saya yaitu kompetensi beliau, di mana beliau punya aksi nyata ketika pandemi COVID 2019 berlangsung, beliau mempunyai kemampuan navigasi ekonomi Indonesia mampu melewati krisis pandemi. Padahal waktu masa COVID itu kan kita tahu sendiri kan itu masa paling sulit untuk seluruh dunia bahkan di sektor perekonomian. Tapi berkat itu beliau mampu mendapatkan penghargaan pengakuan internal Minister in tahun 2018 dan Finance Minister of the Year. Nah, selain daripada kompetensi beliau, beliau juga sangat loyal kepada negara. Kesetiaannya pada NKRI dibuktikan dengan cara aksi nyata, yaitu melepas jabatan Direktur Pelaksana Bank Dunia, di mana posisi beliau saat itu yaitu posisi elit dengan fasilitas internasional demi memenuhi panggilan tugas untuk mengabdi pada negara kita tercinta. Dan saya sangat ingat kata-kata quotes terakhir saat beliau mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan, jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Jadi beliau ini merupakan betul-betul kenegaraannya sangatlah tinggi. Sehingga beliau patut menjadi panutan buat kita. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Kak Ovi. Kader dari Ibu Sri Mulyani. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Keren, keren, keren. Sudah ada dua tokoh pria yang dijadikan inspirasi dan satu wanita nih. Selanjutnya kita geser dulu ya, Glory. Yuk Kak Glory, boleh nih dilanjutkan. Oke, sekarang pada kesempatan ini aku mau memperkenalkan Gubernur Maluku Utara.
Ibu Sherly Juanda. Beliau ini bukan hanya sekedar politisi, tapi beliau ini adalah seorang ibu, seorang pengusaha sukses, dan juga aktivis sosial. Jadi, Ibu Sherly ini dikenal sebagai sosok yang cerdas, berempati tinggi, dan juga memiliki ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi setiap ujian-ujian hidup. Beliau juga menjadi gubernur pertama perempuan di Maluku Utara. Terus dalam kepemimpinannya ini, Ibu Shirley mengimplementasikan core value berakhlak secara nyata. Di antaranya itu yang pertama berorientasi pelayanan. Beliau ini sangat aktif dalam melakukan belusukan untuk mendengar keluhan para petani dan nelayan di pelosok-pelosok Maluku Utara. Terus yang kedua adalah adaptif. Jadi beliau ini sangat melek digital. Beliau menggunakan sosial media pribadinya sebagai sarana komunikasi dua arah antara rakyat dan pimpinan. Jadi beliau ini secara tidak langsung memangkas birokrasi yang kaku. Jadi beliau ini menunjukkan kepada kita bahwa menjadi pemimpin itu bisa secara profesional, namun tetap ramah humas. Aku juga suka banget sama penampilannya yang tetap kece sambil ngurusin urusan negara. Dan aku jadi termotivasi kalau jadi perempuan itu harus mandiri dan juga tangguh. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Glory. Jadi Bu Shirley ini sampai rela loh ya memanfaatkan media sosialnya sendiri untuk komunikasi langsung dengan masyarakatnya. Patut diapresiasi. Ternyata keempatnya semuanya keren semua. Oke, karena keempatnya sudah, lanjut aku nih. Kalau aku sendiri nih, tokoh yang menjadi inspirasiku itu adalah Ibu Tri Risma Harini, yang biasa kita panggil dengan panggilan Bu Risma. Beliau ini adalah mantan wali kota di kota Surabaya selama 2 dekade. Gitu. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Nah, untuk nilai-nilai berakhlak yang tercermin dari beliau nih, salah satunya yaitu berorientasi pelayanan. Sama nih ternyata sama Bu Shirley. Beliau juga sama loh, suka belusukan juga. Beliau belusukannya itu selain untuk mendengar aspirasi masyarakatnya, juga langsung mengecek nih. Jadi kayak sinkronasi data. Bener nggak sih rakyat A ini butuh bantuan? Bener nggak sih rakyat B ini butuh bantuan? Begitu. Jadi itu sangat ah, patutlah diapresiasi ya. Kemudian yang kedua, yakni dari kompeten. Kompeten di sini beliau itu sangat kompeten dalam penataan kota, terutama saat itu yang dicontohkan adalah di kota Surabaya sendiri, di mana ketika beliau sebelum menjabat menjadi wali kota, Surabaya itu banyak sekali lahan yang gersang. Tapi setelah beliau menjabat nih, lahan-lahan gersang itu disulaplah menjadi lahan hijau, terbuka, dan bisa dimanfaatkan masyarakatnya. Begitu. Itu kalau dari Bu Risma ya. Wah, ternyata keren-keren semua nih inspirator-inspiratornya kakak-kakak. Reaction dulu dong. Yuk. Oke, ternyata nggak terasa nih. Kita sudah ngobrol amat sangat lama. Jadi bisa lah ya kita refleksi diri dulu. Sebenarnya siapa sih panutan yang cocok sebagai salah? Sebenarnya siapa sih tokoh yang paling relate dan cocok untuk kita jadikan panutan dengan nilai berakhlaknya? Nanti kasih reaction aja ya. Nah, untuk
tokoh yang pertama, Bapak Menteri Kesehatan. Nanti kalau Bapak Menteri Kesehatan reaksinya begini ya teman-teman. Ini Oke, untuk Bapak Kak. Menteri Kesehatan. Yang kedua, Ibu Sri Mulyani. Reaksinya pakai love. Oke? Oke. Yang ketiga, Ibu Shirley. Kita kasih clapping, tepuk tangan. Gini ya. Untuk yang keempat, Ibu Risma. Nanti Ibu Risma kita pakai trompet aja ya di reactionnya. Oke? Yang terakhir, Bapak B.J. Habibie. Karena beliau identik dengan pesawatnya, kita kasih gambar yang menggambarkan beliau. Pesawat. Bus. Begitu ya semuanya. Oke. Yuk, mulai kita vote dari sekarang. Siapakah panutan dari teman-teman semua? Boleh dong reactionnya. Yuk. Wah, ternyata kita semua sepakat nih bahwa Bapak B.J. Habibie bisa dan amat sangat bisa untuk dijadikan sebagai inspirator kita. Semoga setelah episode ini kita nggak juga terinspirasi, tapi juga bergerak. Aku Putri pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.